Selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Kak Cynthia, Kalina dan Kak Sarah. hai adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah, kita bernyanyi Maskal KPA. Semua yang di rumah berdiri ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami semua. Pagi ini ya Tuhan, kami bersama teman-teman dan kakak-kakak layan akan beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya agar berjalan dengan baik. Dan juga Tuhan kiranya memberkati Kak Sylvia yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan itu kami boleh menjadi anak yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 90, Yesus sayang padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, masih semangat kan? Masih dong. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka dulu Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya, mari kita baca Alkitab ya. Kita buka Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Kakak ulang, Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16. Sudah dibuka adik-adik? Sudah. Mari kita baca Alkitab bersama-sama. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah
yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, dan lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik sehat dan tetap bersukacita. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang perumpamaan orang-orang di kebun anggur. Cerita ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka menanyakan upah apa yang diperoleh ketika mengikut Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus pun bercerita, suatu hari ada seorang pemilik kebun anggur sedang mencari para pekerja untuk kebun anggurnya. Pagi-pagi sekali ia berjalan berkeliling dan berjumpa dengan beberapa orang yang sudah siap untuk bekerja. Singkat cerita, mereka sepakat dengan upah harian sejumlah 1 dinar. Apa itu dinar, Kak? Dinar adalah mata uang perak bergambar kaisar Romawi yang sering dipakai untuk memberikan upah harian bagi para buruh. Pada masa itu, 1 dinar setara dengan harga seekor domba, jadi cukuplah untuk makan adik-adik. Sang pemilik kebun anggur pun berjumpa dengan orang-orang lain yang sedang duduk di pasar. Mereka ini tidak memiliki pekerjaan adik-adik, sebab tidak ada yang mau mempekerjakan mereka. Padahal jika mereka tidak bekerja, mereka tidak mendapatkan upah dan tidak dapat membeli makan. Akhirnya, dengan kemurahan hatinya, sang pemilik kebun anggur mengajak mereka bekerja di kebun anggurnya. Nah, adik-adik, ketika tiba waktu pembagian upah di malam hari, para pekerja itu menghadap Pak Mandur, asisten pemilik kebun anggur. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir pukul 5 sore hingga mereka yang masuk lebih dulu. Mereka senang banget mendapatkan kabar gembira ini adik-adik.
Nah, adik-adik, ternyata mereka semua mendapatkan upah yang sama, termasuk mereka yang bekerja lebih dulu. Para pekerja yang mulai bekerja sejak awal pun bersungut-sungut adik-adik, karena mereka tidak memperoleh upah yang lebih besar. Hingga akhirnya mereka pun protes kepada sang pemilik kebun anggur. Nah, adik-adik, mereka ini bukan hanya protes karena mereka merasa lelah dan capek bekerja seharian adik-adik. Akan tetapi, mereka juga iri hati kepada pekerja yang bekerja lebih sore. Mereka merasa pekerjaan mereka lebih baik dari yang lain adik-adik. Padahal kan sesuai dengan keputusan di awal, mereka akan diberi upah 1 dinar adik-adik. Hal inilah membuat pemilik kebun anggur tidak suka dengan sikap sombong dan iri hati mereka adik-adik. Nah adik-adik, jadi cerita tentang perumpamaan penggarap anggur ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita tentang 2 hal. Yang pertama adalah murah hati. Dari si tuan pemilik ladang anggur, kita belajar menjadi orang yang murah hati, tidak memilih-memilih orang dalam memberikan pekerjaan. Dia tahu mana yang membutuhkan, itu yang dia pilih. Bahkan, ia pun memberikan upah kepada orang-orang yang bekerja tidak dengan seenaknya, tetapi diberikan upah yang sesuai, yaitu yang bisa mencukupi kehidupan mereka adik-adik. Nah, adik-adik, murah hati di sini adalah bagaimana adik-adik bisa berbuat baik atau menolong kepada sesama kita yang membutuhkan. Seperti Tuhan Yesus yang sudah bermurah hati mengasihi kita, bahkan sudah mau menebus kita dari segala kesalahan kita adik-adik. Nah adik-adik, yang kedua, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk tidak sombong. Seperti para pekerja ladang anggur yang terlebih dahulu bekerja, mereka memiliki sikap iri hati terhadap pekerja yang lain. Hal ini sangat tidak dikehendaki Tuhan Yesus. Sikap iri tidak akan membuat kita menjadi lebih baik, tetapi sebaliknya, seharusnya kita bisa lebih menyemangati diri kita saat melihat ada orang lain yang bisa menjadi lebih baik adik-adik. Nah adik-adik, jadi 2 hal inilah yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita semua. Yang pertama murah hati, dan yang kedua tidak sombong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan kembali. Lagu bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat, kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mau berdoa untuk Gereja Bukit Sion dan pelayan-pelayan Tuhan dan jemaatnya. Berkati dan berikanlah roh hikmat berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yesus, kami mau berdoa untuk orang tua kami, oma opa kami, tolong berikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan, berkatilah kesehatan kami. Juga mau berdoa untuk teman-teman IPA yang sedang sakit, kiranya Tuhan Yesus mau sembuhkan
Tuhan juga mau berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun. Kiranya Tuhan berkati mereka di umur yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai bangsa kami, juga berkati pemerintah kami. Tuhan Yesus, dalam menangani virus corona yang sedang mewabah, Tuhan Yesus tolong berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami agar dapat memimpin bangsa kami seturut kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami serukan, yang kami ungkapkan ke hadapan Engkau Tuhan. Terimalah doa kami ini, adik-adik kami, dalam ungkapan syukur mereka, dalam ungkapan hati mereka. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan dalam doa Bapa kami yang kami doa secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergemar, jangan takabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Hari ini juga kami telah memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerima dan memberkati persembahan kami, agar boleh berguna bagi mereka yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Kita bernyanyi sekali lagi ya, lagu Tuhan Yesus Baik. Semua yang di rumah berdiri. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
Tapi sebelum itu kita tutup dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih banyak atas berkat dan kuasa yang telah Engkau berikan untuk kami, adik-adik lain kami, dan juga kakak-kakak lain kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah memberkati ibadah kami di hari ini. Kiranya firman-firman yang sudah kami dengar, kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, agar kami tetap selalu menjadi anak-anak yang murah hati dan mengikuti apa yang kami dengar, firman-firman yang telah disampaikan oleh pelayan firman Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, berkatilah kehidupan kami seterusnya Tuhan, untuk adik-adik lain kami yang ada di rumah dan juga kakak-kakak lain kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas berkat yang Kau berikan untuk kami sampai saat ini. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah hari ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya, tetap di rumah, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, rajin berdoa, dan selalu ikuti IMPA di rumah. Sampai jumpa minggu depan.